Ini disiapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose pasal 1 mulai dibaca ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-23. Mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai pada ayatnya ke-23 berkata, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dan dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan iman yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan kita mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Keluarga yang dikasih oleh Tuhan bersama kita sekalian, sebagai keluarga-keluarga, dan juga keluarga dalam hal ini pelayan-pelayan jemaatnya yang ada, terkhusus yang ada di kolom 9 saat ini saya jumpai dalam keadaan sukacita, sehat. Ya, walaupun terkadang ada ya sakit-sakit ringan, tapi itulah realita hidup yang harus senantiasa kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang saya kasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita perhatikan tadi, yang sudah saya baca dan kita mendengar tadi, di dalamnya Rasul Paulus dia memberikan tekanan bahwa keunggulan dan juga keutamaan Kristus itu menjadi modal utama dalam kehidupan iman orang percaya. Perhatikan ya. Sehingga dengan memperhatikan perikop yang ada ini, kita bersama-sama berada di minggu prapaskah, minggu sengsara, agar dalam kehidupan kita, walaupun ada derita, ada sakit, ya, walaupun mengalami berbagai tantangan, gejolak, fenomena hidup dalam kehidupan ini, namun demikian kita tetap hidup di dalam dan bersama Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dari perikop yang ada ini dinyatakan bahwa
Yesus Kristus itu adalah sebagai tokoh terbesar yang dinyatakan di situ dalam kehidupan sebagai umat percaya, khususnya ketika bagian firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, juga sampai kepada kita yang ada di jemaat GPID Getsemani Masa Palu, khususnya yang ada di kolom 9 saat ini. Perhatikan bahwa Yesus Kristus yang menderita sengsara, namun ketika dia menderita sengsara bahkan sampai wafat, dia hidup, dia bangkit, dia menang, sehingga dia memberikan kekuatan dalam kehidupan ini. Rasul Paulus dia menghadapkan antara fakta dan juga bagaimana dalam kehidupan derita, sengsara, bahkan wafat Yesus Kristus sampai pada kebangkitan. Inilah yang membuat Yesus Kristus memiliki power atau kuasa menjalankan pemerintahan Allah. Kemenangan yang diterima itu terbukti lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Ketika Yesus mati atau wafat di kayu salib untuk mengalahkan tentunya kematian, ini yang memungkinkan semua orang dibenarkan, yakni diterima oleh Allah, menjadi kudus, tak bercacat di hadapannya. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa para imam itu mengorbankan seekor hewan yang bisa dia memercikkan darahnya pada tutup pendamaian. Kalau kita lihat dalam Imamat pasal 16 ayat 14 sampai ayat 14 sampai 16 di Imamat pasal 16. Maka dalam kematian Yesus yang melaksanakan pengorbanan itu adalah Allah sendiri dengan mencurahkan darah putranya, yaitu Yesus Kristus. Nah, cara untuk mengakui keutamaan dan juga keunggulan Kristus itu adalah melaksanakan kehendaknya dan taat serta setia kepadanya. Sebagaimana Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah, maka efek dari pendamaian inilah yang mendidik kita, mengajar kita manusia supaya berdamailah dengan sesama dan selalu memupuk solidaritas dengan sesama umat, apa terlebih sesama anak bangsa. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 9 atau siapapun yang mendengar YouTube saya pada kesempatan ini, dari bagian firman Tuhan yang sudah saya baca tadi dan kita dengar bersama-sama, mengingatkan supaya kita hendaklah terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam semesta yang ada di bawah langit, dan dalamnya Yesus Kristus yang disaksikan. Kemudian Rasul Paulus telah menjadi pelayannya. Disinilah ucapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus dikenal, Yesus Kristus dipercayai dalam kehidupan ini untuk menunaikan tugasnya yang luar biasa melalui jalan salib Kristus. Relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Tidak hanya manusia, bahkan segala sesuatu yang ada di sorga maupun di bumi diperdamaikan dengan Allah. Nah, pengajaran yang ada ini sangat penting untuk kita,
sebagai satu upaya menentang ajaran yang berusaha menggantikan keutamaan Kristus. Jadi di dalam Dia, di dalam Allah yang sudah menyatakan diri lewat Yesus Kristus dan lewat kuasa Roh Kudus, berdiam seluruh kepenuhan Allah, di mana Allah yang mengasihi manusia, Dia berjuang mencari dan menyelamatkan manusia. Ini puncaknya ada pada salib Kristus. Nah, dosa inilah yang telah memisahkan manusia dari kasih Allah ini, sehingga manusia itu tersesat dan mengambil jalannya sendiri. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Kini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, manusia dapat memasuki satu fase yang baru dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Allah sudah menemukannya dan Ia sendiri dapat berjumpa dengan manusia. Manusia juga boleh berjumpa dengan Allah di hadiratnya yang kudus. Nah, hal inilah yang memberi motivasi iman bagi Rasul Paulus untuk dia menekankan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang yang percaya, yang beriman kepadanya dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Persekutuan yang diberkati, dirahmati oleh Tuhan, ketika kita mengunjungi keluarga karena bayang di tempat ini, kita bersama-sama merasakan betapa kasih sayang yang Tuhan sudah berikan. Ya, pasti itu diterima dalam kehidupan setiap pribadi, dan itu juga dinyatakan oleh keluarga, bahwa syukur dinyatakan atas berkat Tuhan, kesehatan, penyertaan dalam kehidupan hingga sampai saat ini. Bahkan seterusnya, keluarga Kanambaya, Bapak Simpson Kana dan Ibu Astin Yati Bayang, ya, semua dalam keadaan tentu sehat dan dalam menunaikan segala tugas tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga. Dan dalam hal ini dengan bersyukur juga kepada Tuhan atas ketambahan usia. Ada Kakak Heti, mana Kakak Heti ini? Ya, tanggal 1 Maret ya, bertambah usianya setahun lagi. Itu berarti luar biasa sayang Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga Kanambaya. Yang pasti yang ada di Palu di sini, juga yang ada di Luwuk, kemudian ada yang di Tangerang. Wah, walaupun dalam keadaan juga duka cita, bahwa suka duka dipakai untuk kebaikan. Tuhan akan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati keberadaan kehidupan keluarga Kanambaya di tempat ini dengan segala syukur dan sukacitanya, bahwa suka duka dipakai untuk kebaikan, memberkati jemaat Tuhan yang ada di kolom 9, bahkan siapapun yang mendengar YouTube saya pada saat ini. Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria, sola Scriptura, sola Gracia, sola Fide. Amin. Mari kita respon dengan syair lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu jangan
melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sekali lagi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku